warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-temanku yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Naila Cahya Salsabila, kelas 5C MI Nurul Islam Kota Lumajang. Hari ini, saya akan mendongeng dengan judul Timun Emas. Pada suatu hari, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda yang hidup sebatang kara. Janda ini bernama Mbok Srini. Ia tidak memiliki anak. Mbok Srini menghabiskan hari-harinya seorang diri. Karena hidup sebatang kara, Mbok Srini ingin punya anak. Hari demi hari, Mbok Srini selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikaruniai anak. Pada saat Mbok Srini berdoa, didengarlah oleh raksasa yang kebetulan lewat. Hahaha, keluarlah Mbok Srini. Mbok Srini terkejut dan ketakutan karena ada raksasa yang sangat besar di depan rumah Mbok Srini. Mbok Srini merasa takut. Ia merasa raksasa itu akan memakannya. Mbok Srini memohon agar raksasa itu merasa iba dan membiarkannya tetap hidup. Hahaha, tenanglah Mbok Srini, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, wanita tua, ucap raksasa itu. Ternyata raksasa ini ingin Mbok Srini untuk menanam biji timun yang ia berikan. Katanya ia akan dihadiahi seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun saat anak itu sudah dewasa, Mbok Srini harus memberikan anak itu kembali kepada raksasa karena ia akan memakannya. Mbok Srini pun menyetujui perjanjian itu. Lalu, Mbok Srini menanam biji timun itu di ladang rumahnya. Mbok Srini merawat biji timun itu dengan sangat baik. 2 bulan kemudian, tanaman ini berubah dan tanaman timunnya hanya berbuah 1. Semakin hari, tanaman timunnya semakin besar, lebih besar dari buah timun pada umumnya. Warnanya pun menunjukkan warna kuning keemasan. Saat buah timun itu sudah sangat besar, Mbok Srini memetiknya dan saat terbelah ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Oe, oe, oe. Masya Allah, cantiknya, kata Mbok Srini. Ia memberikan nama Timun Emas. Mbok Srini merawat timun emas dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Timun emas pun tumbuh menjadi perempuan yang cantik, baik, dan sangat cerdas. Pada suatu malam, Mbok Srini bersedih ketika ingat bahwa ia pernah membuat janji pada raksasa. Mbok Srini selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan petunjuk. Esok harinya, Mbok Srini menemui seorang pertapa di Gunung Gandul. Sang pertapa itu memberikan Mbok Srini 4 bungkusan kecil. Katanya, bungkusan-bungkusan ini berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Sang pertapa ini menyuruhnya untuk memberikan kepada anaknya. Dan jika raksasa itu mengejarnya, sebarkan isi bungkusan-bungkusan ini. Beberapa hari kemudian, raksasa ini datang untuk menjemput timun emas. Mbok
Setelah berlari cukup jauh, Timun Mas langsung melemparkan bungkusan yang berisi biji timun. Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas langsung melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum itu berubah menjadi banyak pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan kembali mengejar Timun Mas, walau berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas langsung membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menaburkannya. Seketika itu, hutan yang di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi lautan yang luas dan dalam. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dengan mudah. Timun Mas pun merasa cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata ini tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka raksasa itu akan berhasil menangkap dan memakannya. Dengan harapan selamat yang sangat besar, Timun Mas langsung melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, hutan di sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur itu, dan ia tewas dalam sekejap. Melihat itu, Timun Mas langsung berlari menuju rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini langsung berucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak saat itu, Mbok Srini dan Timun Mas pun hidup berbahagia. Pesan moral dari cerita Timun Mas tersebut adalah setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, asalkan kita mau berusaha dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menghadapinya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penentu segalanya. Menggoreng ikan dicampur lada, menggorengnya jangan sekaligus. Cukup sekian mendongeng saya, semoga mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.